Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Agung Ataya. Kali ini gue mau bincang-bincang santai dengan seseorang yang spesial menurut gue, karena beliau jauh-jauh dari Jakarta pulang ke Jambi dan menyempatkan diri. Sebenarnya bukan menyempatkan diri sih, gue minta waktunya aja karena beliau sibuk, besok mau pulang lagi ke ke Jakarta. Dan hari ini gue minta waktunya untuk bincang-bincang santai sama gue. Siapa dia? Ini dia, Lili Rudi Prasetyo. Siap. Dia temen gue udah dari kecil ya, Udah dari kecil. SMP, SD di sini juga ya, gitu kan. Kebetulan juga di Jakarta, di Jakarta juga kita pernah ketemu. Pernah ketemu. Gue juga pernah kuliah di Jakarta, Lili juga kuliah di Jakarta, tapi sekarang Lili ini tinggal dan kerja di Jakarta. Cari hidup. Cari hidup di Jakarta. Gue dulu juga sebenarnya punya tujuan, ya pingin menetap Jakarta. Kalau ada rezekinya, rupanya mungkin belum ada rezekinya, baliklah dulu ke Jambi gitu kan. Ya, mundur untuk maju 1 kilometer ke depan. Makasih Lili udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini dan bincang-bincang santai. Nah, bincang-bincang santai kali ini, gue mau membahas mengenai wisata. Kebetulan konten-konten gue di YouTube ini mengenai wisata. Baik Wisata, itu baik wisata yang belum orang ketahui, Ini ataupun wisata Jambi aja atau gimana? untuk sekarang kita masih wisata Jambi. Warawiri situ aja ya. Warawiri, karena ya pertama budget. Budgetnya belum ada. Jadi kita cari yang lebih dekat, yang dekat dulu untuk kita explore supaya tahu di Jambi itu juga ada tempat wisata yang bagus loh gitu kan, yang punya potensi wisata dikunjungi banyak orang juga ada loh gitu kan. Kalau bisa mancanegara ya enggak? Amin, Iya. mudah-mudahan. Doain, makanya subscribe. Nah, Lili ini yang gua tahu dia juga pecinta alam, Li ya. Ya. Pecinta alam, hobi ya namanya kita merantau kan, pasti suka ya hal-hal yang berbau alam. Karena juga nuansa kampung ya. Kan Kampung halaman. gua ngelihat di media sosial lo, Li. Ya. Ya sering kali upload foto naik gunung, ke mana, ke hutan-hutan atau sebagainya kan, makanya Ya sih, aku udah pernah kalau di Padang aku 3 gunung. di Padang. Di Padang Marapi, Singgalang, Talamau juga. Di Uang Seribu, pernah lihat Uang Seribu? Iya. Tidore. Wah, Aku udah pernah. udah sampai sana. situ? Sudah. Kamu harus ke sana. Iya. Pemandangan laut, di atas laut dan di bawah laut tuh oke banget. Mantap. Ya kan? Gua nih hobi wisata, Li. Oh. Jalan-jalan tuh seneng gitu. Cuman gue belum pernah sama sekali merasakan touring atau wisata itu naik gunung. Gue belum pernah sama sekali. Gue seringnya ke pantai, tapi gunung tuh belum. Tapi pingin banget, karena pertama kalau gue mau ngajak siapa gitu. Ya gunung memang agak berbeda dari Iya, dari nuansa alam yang lain. Betul. karena dia butuh energi, butuh mental, Nah, dan bawa logistik sendiri. nah itu makanya gue ngelihat orang naik gunung pakai tas besar kayak gitu kan, isinya apaan gitu kan, berat apa enggak. Tapi gue kapan-kapan gue pingin lah naik gunung. Boleh. Sini kan kalau di Jambi ini kan paling terkenal tuh Kerinci kan. Iya, Kerinci. Nah, itu coba itu termasuk gunung tertinggi di Jambi, di Sumatera. Di Sumatera ya. Di Sumatera. Kerinci terkenal karena kalau bagi pecinta alam itu suatu hal yang menantang. Iya. Menantang. Gunung apalagi tinggi Iya, kan gitu kan? kan, adrenalin juga harus lebih siap gitu kan, tenaga. Tapi kalau mau ke sana setelah Covid aja. Oh iya dong. Makanya gua sebenarnya mau jalan-jalan sekarang tuh juga pikiran juga masalah Covid, corona ini. Selama ini gua syuting jalan-jalan juga ya bawa hand sanitizer, pakai masker. Gua nggak berkerumun sama orang-orang, cuman ya ngambil tag video, ambil suasana dan sebagainya. Karena gua menyadari corona ini ya perlu diantisipasi, waspadai gitu kan, bahaya. Mengenai wisata nih, Li, menurut lu gimana sih, Li? Gua nih kan jujur aja pengen mengeksplor
Jambi gitu kan. Khusus provinsi Jambi lah khususnya kan. Mau Atau Muaro Jambi lah ya. di Kabupaten sendiri. awalnya di Muaro Jambi nih, makanya Oh gitu. konten-konten gue nih banyak kan masih Muaro Jambi kan, dari rumah pohon, apa namanya, Alfursan Stables yang kuda tadi tuh, yang ada kawah biru, ada burkat dan sebagainya, masih di wilayah teritori Muaro Jambi. Nah, gue punya tujuan nih tadi itu, gue mau mengeksplor wisata-wisata yang ada di Provinsi Jambi yang sekarang masih gue di Muaro Jambi, atau bahkan nanti bisa Jambi, ekspor ke Indonesia, seluruh Indonesia kan. Oh, Cuma itu untuk lebih keren lagi. nah, amin, mudah-mudahan bisa kecapai. Nah, menurut lu gimana nih mengenai wisata yang khususnya ada di Muaro Jambi lah dulu gitu. Pandangan lu gimana sih untuk wisata Muaro Jambi? Aku lihatnya dari ini ya, dari luar ya. Nah, Dari luar. Kalau Jambi, melihat Jambi itu mungkin agak subjektif lah ya. betul. Karena aku kan setelah 2008 sampai sekarang 12 tahun ya kurang lebih. Aku tuh nggak tinggal di Jambi. Udah di Jakarta itu Di ya. Jakarta. Jadi aku banyak sedikit ya agak kepo-kepo tentang Jambi juga. Betul lah pasti. Ya kan? Sama namanya juga Ada- jiwanya Jambi, pengen lihat juga kan kemajuan Jambi kan. Artinya aku melihatnya itu kalau untuk Jambi ya sekarang untuk wisatawan udah mulai banyak banget ya. Iya. Wisatawan tuh kalau untuk di pecinta alam, komunitas alam, lingkungan itu pasti ya ke Kerinci, main ke Betul, Kerinci, betul. Danau Kacau, ya kan? Sungai penuh ya. Sungai penuh itu kan. Gunung Tujuh. Wah, itu mereka sangat berkesan. Ada yang kayak bakti sosial ke suku anak dalam. Oh iya, betul. Nah, suku anak dalam tuh apa ya? Kebudayaan yang perlu dilestarikan di Jambi kali ya gitu kan. Itu juga ada dalam masyarakat adat ya. Betul. Kita sebut masyarakat adat. Iya. Masyarakat adat yang memang itu juga menjadi bagian daripada kita. Iyalah pasti. Nah, itu terus kalau misalnya ini mungkin aku lihatnya ya untuk di Jambi sendiri itu mungkin untuk ekspos ya, ekspos keluar tuh promosi itu ya memang harus dikencangin sepertinya. Iya, betul sekali. Karena aku di Jakarta, kamu dari mana? Jambi. Jambi itu di mana? Persis ya. Gue pernah kayak gitu Li. Aku suka kesel loh kalau misalnya Orang nggak tahu Jambi gitu. Jambi itu di Sulawesi ya. Ya, Aku serius, sumpah. Pernah tuh gue. Aku suka mikir, emang kamu belajar geografinya gimana sih gitu loh ya kan? Aduh, makanya Aku suka kesel juga. Ya kesal, sedih juga ada Li ya. Jambi nggak dikenal Tapi kita orang gitu. dari hal itu kita mengetahui bahwa memang sepertinya mungkin khusus dinas pariwisata ya, kayaknya harus kerja sama influencer dan sama Agung, ya kan? Iya. Iya, Denger itu- nih Pak Dinas. Itu penting karena apa ya? Hanya Untuk mengembangkan kali ya potensi wisata nggak begitu ya. banyak modal yang Ya. dikeluarkan, tapi eksposnya itu banyak banget gitu, ya kan? Nah, Ya. terkadang butuh exposure melalui dari influencer tadi itu untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Jambi, khususnya Muaro Jambi lah misalnya Ya, gitu kan. mungkin bisa dikumpulin influencer yang ada di Jambi lalu dimintain pendapat karena kan mereka yang banyak mengunjungi tempat. Ya. Seperti apa sih misalnya maunya masyarakat itu? Nah, betul. Mungkin bisa yang diajak diskusi, ya kan? Ya. Apa nih yang kebutuhan? Jadi mengurangi beban dari pemerintah daerah sebenarnya. Betul. Beban pikiran lah. Iya, ya kan? betul Itu banget. solutif banget. Tapi itu apa ya? Pendapat pribadi aja. Iya. Ya kan? Sebenarnya itu Tapi juga bisa pas. ditangkap oleh Amin. Sebenarnya itu sebenarnya pas juga sih, Li. Pas, ya? Dari bantuan influencer, para dinas-dinas pariwisata khususnya di Jambi ini juga terbantu juga. Benar kata Lili, budget pasti lebih rendah daripada budget yang biasanya dikeluarkan karena
mungkin modalnya cuman bantu promoin aja video-video influencer itu kan. Dan Atau gini, jadi pegawai Kabupaten Muaro Jambi adalah subscribe dan viewer tetap. nah itu wajib. Kalau emang mau bawa Jadi influencer harus take wajib. and give Nah, sedangkan betul. kita kan kalau misalnya influencer kayak YouTuber Agung Ataya ya, Aku. channelnya Agung Ataya ini karena sudah membuat konsep sedemikian rupa, lalu ya berjuang di balik layar inilah, Betul. ya kan, lalu diekspos untuk jadi teras terdepan pariwisata. Kalau misalnya di Muaro Jambi ini mau mengikuti itu gitu. Iya. Jadi malah influencer ini teras terdepan pariwisata. Menurutku itu keren banget. Ya, salah satunya juga itu, dan pariwisata juga bisa menambah pendapatan daerah kan, Jelas, gitu jelas. kan. Itu sangat banget. Sektor wisata tuh juga ya sektor real yang benar-benar bisa Sektor real ya. yang bisa dijadikan pegangan atau patokan untuk menambahkan pendapatan asli di daerah gitu kan. Mudah-mudahan Bapak Dinas Pariwisata Jambi Langsung di tag aja. Nah, nanti Bupati, wakil Agung bupati. tag ya. Jangan marah ya. Aduh. Ya itu sih, gue kadang pinginnya gitu juga. Salah satu tujuan gue eksplor wisata, yang pertama memang karena respon dari viewer gue itu ke wisata lumayan bagus, dan gue juga hobinya jalan-jalan gitu kan. Yang pasti juga gue pingin membantu daerah gitu kan, supaya Karena putra daerah sini ya. iya, Jadi harus makanya memberi gua kontribusi betul, terbaik ya. gitu kan. Selagi Sama kita sih, masih bisa kan gitu kan. Sama sih, aku juga punya keinginan seperti itu, memberi kontribusi terbaik, tapi dengan cara kita masing-masing. Pastilah gitu. Orang pasti punya cara-caranya Iya, masing-masing gitu kan. Dan mudah-mudahan kedepannya kita ada kerjasama nih gitu kan. Mudah-mudahan kalau nonton sih gitu kan. Kirim WA aja dulu kan. Dikirim WA aja. Ini teman-teman nih ada yang punya channel atau kenalan orang-orang dinas pariwisata kan nih. Nanti kalau gua upload video ini, tolong bantu share ya ke mereka supaya mereka denger nih gitu kan. WA. WA-nya aja. Boleh bantu WA-nya juga, boleh tarik ke gua kan biasanya ngasih nomor WA tuh di deskripsi, ntar WA aja ke gua gitu kan. Atau juga di share linknya ke dinas pariwisata juga boleh gitu kan, supaya para kepala dinas mendengar ini dan bisa bantulah ya, mudah-mudahan bisa kerjasama kan. Gue bisa jalan-jalan, pariwisata juga bisa dipromosiin, lumayan saling kerjasama lah, take and give kalau Lili bilang tadi kan. Kayaknya langsung diundang nih. Amin. Kayaknya langsung diundang kayaknya. Amin. Menurut kalau dari potensi pariwisata di Muaro Jambi, kira-kira apa nih yang bisa kita eksplor ya, ya? Untuk pariwisata Muaro Jambi, khususnya Muaro Jambi nih. Ya umumnya di provinsi Jambi lah gitu. Aku sih belum eksplor semua ya. Ya. Mungkin tadi yang disebutin ada beberapa ya. Seperti tapak kuda ya. Iya, ada Alfursan Stables yang wisata berkuda, ada rumah pohon dan sebagainya kan. Terus candi ya. Candi. Nah, tapi menurut data sih memang dari data yang aku dapat ya. Mungkin bisa teman-teman koreksi ya. Boleh. Viewer Agung Ataya ini bisa koreksi kalau salah. Itu dari 11 kabupaten dan kota itu di Jambi itu, untuk pariwisata tertinggi itu ada di Muaro Jambi. Oh ya? Iya. Wah, berarti juga punya potensi Muaro Jambi untuk jadi tempat wisata selain Kerinci kan gitu kan? Iya, jadi memang apalagi mungkin karena besarnya itu di Candi. Candi karena memang itu tempat sejarah dan budaya mungkin. Betul. Di situ kan. Ya, banyak orang research cari ini kan, penelitian, cari informasi. Betul. Ada yang tahu dari mulut ke mulut, kepo ingin ke sana. Betul. Ada juga yang memang
mau membuktikan kan, membuktikan dari itu ada yang memang ke sana. Terus ada juga memang informasi mungkin bisa jadi dari luar kota, luar provinsi, pernah baca literatur atau artikel yang mengenai Candi Muaro Jambi. Itu mereka berkunjung. Tapi aku pernah lihat juga orang prewedding di sana. Iya, ada. Ya, banyak. Mungkin itu juga menjadi daya tarik. Betul. Nah, jadi memang di Muaro Jambi ini untuk wisata itu tinggi banget. Kalau di antara 11 Kabupaten kota tadi itu Muaro Jambi tertinggi untuk wisatawannya ya, untuk kunjungan. Ini udah modal awal yang baik. Bagus. Modal awal yang baik, tinggal harus ditingkatkan ya. Ya, harus dikencengin. Iya. Dan kencengnya itu salah satunya mengundang influencer. Balik lagi ke influencer tuh. Kan? Mau promosi, undang influencer gitu kan. Karena itu cara paling efektif ya, menurutku efektif dan efisien. Betul. Karena tidak begitu banyak mengeluarkan anggaran dari pemerintah daerah karena kondisi COVID ini juga kan. Iya, betul. Ya kan? Karena influencernya bisa bergerak di bidang masing-masing nih. Nah, dan masif. Wah. Dan dikerjakan secara profesional. Betul banget. Nah, ini udah ibaratnya di Muaro Jambi ini banyak ya influencer yang banyak, memang intens terhadap wisata, kuliner dan lainnya untuk bisa dikembangkan. Tapi itu modal baik untuk di Muaro Jambi, mungkin bisa direspon sama bupati, wakil bupati sekarang ya yang memang bisa mengembangkan lagi. Betul. Aja sih. Nah, pas kebetulan juga kan sekarang udah masa era new normal, yang ya wisata udah mulai sedikit dibuka lah kan gitu, walaupun tetap harus protokol kesehatan juga harus tetap dilaksanakan. Tapi ini momentum juga sebenarnya kan untuk ya mempromosiin lagi gitu kan wisata-wisata yang ada di Muaro Jambi khususnya dan di Jambi provinsi umumnya gitu kan. Yang gue sebenarnya tadi agak sedikit tergelitik masalah tadi persepsi orang luar tadi. Oh ya. Iya, gue juga mengalami sendiri. Jujur, gue ditanyain, lu orang mana? Orang Jambi. Jambi itu Sulawesi ya gitu. Mau kesel, tapi juga sedih gitu kan. Jambi kok nggak dikenal gitu kan? Apa salahnya gitu kan? Berarti kan butuh gaung gitu kan. Itulah ya tadi tuh salah satu kesel juga, sedih juga kenapa Jambi ini nggak dikenal, padahal gue tuh ngerasa banget Jambi ini punya potensi gitu kan. Potensinya alam kita tuh luas banyak. Apalagi sekarang gue tinggal di Muaro Jambi. Muaro Jambi itu adalah tempat yang mengitari kota Jambi, banyak masih spot-spot yang kira bisa dieksplor untuk wisata. Contoh konten gue mengenai Kawah Biru itu juga kalau seandainya mau diatur atau diusahakan untuk menjadi tempat wisata itu bisa sebenarnya, tergantung pemerintah daerahnya mau apa enggak kan gitu kan. Benar. Jadi kalau ketika sudah diatur atau dibuat jadi tempat wisata, lingkungannya kan juga punya impact bagus. Misalnya kan orang jualan, ada income di masyarakat, menghidupkan UMKM. Lingkungan dapat hasil, Pemda juga dapat hasil. Misalnya kan ada tiketing dan sebagainya kan, dari parkir dan sebagainya, pasti itu juga ada kan gitu kan. Ya benar banget sih. Nah itu mungkin memang belum ada. Kalau misalnya kita ke Jogja, ke Jambi, itu ikon-ikonnya banyak. Iya betul. Dan mereka mungkin di setiap kayak kabupatennya setiap itu punya ikonnya. Betul ya. Dan menurut aku ya, dan ikon itu dijadikan sebagai logo-logo kota kabupaten. Iya, identitas lah ya. Nah begitu kan kalau nggak salah logo Muaro Jambi juga yang menunjukkan itu juga. Iya, candi kan logonya kan. Ya kan. Itu juga menandakan bahwa konsisten terhadap mungkin membudayakan dari ikon itu, ikon Jambinya, Muaro Jambinya, tentang candi
tapi juga secara medsos itu memang harus masif betul, ya kan, tentang, jadi ada image terhadap masyarakat luar, Jambi itu mana? Oh ya Jambi ini loh. Tahu gitu kan. Langsung tahu. Ya Nah kan? itu. Kayak gitu. Jadi memang harus dikencengin di situnya. Betul. Nah, kesempatan sekarang karena sekarang gue buat YouTube, kesempatan gue nih untuk buat explore Jambi melalui konten-konten gue gitu kan. Sekaligus gue juga ingin menunjukkan bahwa Jambi ini juga punya potensi untuk wisatawan gitu kan. Benar, menurutku juga banyak bisa digali secara di tingkat provinsi itu, misalnya ada beberapa tempat-tempat yang memang bisa ada air panas. Iya. Bisa dijadikan, ada mungkin villa udah ada, tapi juga mungkin kayak di ada tempat-tempat yang memang pemandian air panasnya yang memang harus didesain kekinian. Iya. Kan? Betul. Seperti itu. Jadi menimbulkan image yang baik keluar seperti itu. Ya mudah-mudahan aja ya ya dari perbincangan kita kali ini bisa didengar tadi yang kita harapkan para dinas pariwisata Moro Jambi ataupun Provinsi Jambi atau bahkan di kabupaten Jambi yang lainnya kayak Kerinci, di Sarolangun, di Merangin, di Bungo kan itu Tanjab, Tanjabbar dan semuanya itu mudah-mudahan bisa lihat dan bisa juga nanti kita kerjasama untuk mengeksplor wilayahnya untuk kita promosi ini melalui media sosial ya benar. Terutama melalui YouTube gitu kan. Dan kita siap untuk bantu gitu kan, karena gue juga pingin Jambi ini dikenal banyak orang, nggak sampai salah lagi katanya Jambi Sulawesi lah, Jambi itu di mana ya. Mungkin ini juga pernah denger kan, orang kalau mau main ke Kerinci itu lebih baik dari Padang daripada ke Jambi kan gitu kan. Iya, karena kalau misalnya naik gunung Kerinci ya, naik gunung Kerinci itu kalau misalnya kita dari Jakarta itu, kalau misalnya naik lewat jalur Jambi, turun di Sultan Taha, tapi dari Sultan Taha balik lagi ke Kerinci. Iya. Harus seharian. Iya betul. Ya kan? Tidak hanya itu, trek dari Jambi ke Puncak itu ketimbang dari Padang ke Puncak itu lebih dekat. Lebih dekat sana, nah itu kan. Padahal bisa kita setting sebenarnya kan. Kayak misalnya dari kita turun di Jambi, bisa kita ibaratkan pakai touring gitu kan, bisa touring dulu kemana ke Bungo dulu kan, bisa ngerasain yang lain kan gitu kan. Itu kan juga potensi kita sebagai orang Jambi yang punya Kerinci, harus rubah stigma itu, jangan ke Padang, harus ke Jambi, jangan ke Padang. Karena itu image yang di luar. Nah itu kan kita harus rubah image dan stigma itu sama orang-orang di luar, bahwa kalau mau ke Kerinci itu harusnya ke Jambi, bukan turun di Padang. Nah itu bagaimana influencer melakukan betul itu. Gitu kan ya, tentunya harus kerjasama, nggak bisa kita sendiri kan gitu. Kalau kita sendiri ya berat juga. Masa mau bangun jalan? Nah itulah makanya kita harus kerjasama gitu kan. Gimana caranya stigma itu terbantahkan sama dari stigma orang tuh, wah ya kalau ke Kerinci turunnya harus ke Jambi, supaya orang ya udah turun ke Jambi bisa mengeksplor wilayah-wilayah di Provinsi Jambi kan gitu. Ya mudah-mudahan dari tontonan yang gue buat ya bisa bermanfaat lah ya. Jelas. Manfaat dalam arti orang tahu juga nih lokasinya di mana, potensi wisatanya apa, terus pingin mau liburan ke sana gitu. Ya, jadi jujur aja jadi dari konten-konten yang gue buat tuh ada beberapa yang tanya di mana Mas lokasinya, tahu-tahu besoknya dia ke sana gitu kan ya. Benar. Itulah, walaupun ya belum masif lah ya gitu, karena gue baru 2 bulan 3 bulan ini belum masif, tapi ada yang sudah menanyakan itu dan datang juga ke sana melihat, oh ini loh tempatnya yang ada di konten itu gitu kan. Iya, jadi ada
ada impactnya Betul. terhadap tontonan kita itu, karena apa yang kita tonton tuh suka kita punya, kayaknya aku mau ke sini deh. Nah, Ya iya kan? betul. Sebelum ke sana banyak juga yang orang kayaknya aku mau Muaro Jambi deh, ke Candi Muaro Jambi. Dia cari dulu informasinya. Betul. Seperti apa sih? Iya. Aku mau foto di mana nih? Nah, Spot-spot yang karena bagus yang mana sekarang nih? orang nyari Ya kan? itu nggak cuman informasi di mana lokasinya, tapi apa aja di sana bisa dieksplor melalui video YouTube tadi, dari Iya. video tuh. Dia lihat video-video orang yang buat tentang wisata kan. Bagus juga deh. Besok aku mau ke sana lah, mau foto-foto di sinilah. Itu ada kebanggaan tersendiri. Betul. Banggaan batin ya. Betul, yakin lah. Ya, makasih Li, udah waktunya udah meluangkan waktu untuk bincang-bincang santai dengan Agung Ataya gitu kan. Gua sangat berterima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ada waktu lagi untuk bincang-bincang nextnya, atau tadi touring kita naik gunung bareng boleh gitu kan. Sebenarnya aku yang terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih banyak ya kan. Bisa berkunjung ya di channel Ya, kamu ya. Di alhamdulillah channel akhirnya. sahabat aku SD Amin. ya kan. Dibuatin kopi langsung. Waduh. Ya kan. Obat ngantuk soalnya. Nah, apa sih itu? Paling sharing-sharing kita ya. Ya nyentil sana nyentil sini nggak apa-apa lah ya. Betul, nggak apa-apa lah. Nah itu obrolan warawiri kita. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Amin. Oh ya Li, kan lo background sarjana hukum nggak sih? Iya. Nah, kalau orang-orang Jambi butuh bantuan hukum sama lo bisa nggak? Pengacara. Nanti sharing-sharing aja. Kalau lewat Agung aja lah. Boleh. Jadi makasih sekali lagi Li. Juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton segmen bincang-bincang santai kali ini. Tetap gue nggak bosan-bosannya untuk mengatakan bantu subscribe, like, share dan komen. Jadi bantu share sebanyak-banyaknya konten gue, supaya apalagi ini nih, supaya kepala-kepala dinas pariwisata di Provinsi Jambi, kabupaten-kabupaten semuanya pada lihat dan bisa jadi jembatan untuk mengeksplor wisata-wisata yang ada di Provinsi Jambi. Benar. Iya, terima kasih. Sampai jumpa di konten gua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Tinggal. Aduh.